Tadi dia ngomongnya Arashi doang. Iya. Jadi identity crisis. Oke, dan inilah dia, kita bakal melihat kali ini survei membuktikan ternyata Kaja God Lane, terus Greco-nya main Ruby sebagai roamer, dan Case sebagai mid laner. Betul kata Choji. Nah, langsung bergegas lagi ke area jungle. Cheesecake dan Lai langsung ngasih pressure di early phase, coba buat nabrak pelan-pelan karena seorang Case dan juga Greco kali ini. Oh, ini purple buff-nya kerisek. Wai, wayahe, nalo ya. Wih, masih licin, masih ada pungcur ke daerah belakang, dan Cheesecake pun sang kue keju sedang coba untuk memberikan damage tambahan pada teman-teman dari Dewa United, tapi sepertinya ini tidak menjadi akhir dari serangan tersebut karena Cheesecake pun masih stay di satu tempat saja, dan pada akhirnya ada retribution ditukar dengan Greco, sang Ruby yang langsung tumbang di menit pertama kali ini. Ya, itulah dia burst damage dari Lai dengan Lilianya harus patut banget diwaspadai, dan terbukti kali ini Greco pun harus menjadi korban jiwa bersama di area jungle. Tapi kita lihat di area top lane, Fenrir coba buat agak sedikit tarik mundur wave-nya biar ya lumayan deket sama area turret dia juga, biar makin enak juga untuk dari segi farming ataupun ganking. Karena sejauh ini Bravo coba berfokus buat clearing lane, menangin landing phase, baru rotasi seharusnya ya, kalau ngeliat tadi pressure yang dikasih sama Bravo. Ya, dan ini bottom lane mungkin botak juga agak sedikit kesusahan ya, karena range lawan Kaja nih mungkin kalau misalkan dapat udah di arah ultimate-nya ini bakal berbeda untuk hasilnya. Tapi balik lagi, ini di arah early game Clean bisa memiliki range yang lebih besar dibandingkan dengan Kaja, tapi sudah mulai ada inisiasi dari seorang Lancelot dengan adanya Fantastic Vision menuju ke arah belakang, lumayan mendamage ke arah Cheesecake, dan sepertinya Pakito pun langsung saja memberikan jump scare kepada Lai. Black Shoes pun dinyalakan tapi masih bisa menuju ke arah belakang, dan turtle-nya pun sedang digenggam oleh Oke, 3 melawan 3, sudah ada Fenrir langsung aja tonjokan mematikan ke arah seorang Speechless. Case-nya langsung mengincar ke arah seorang Speechless dan berhasil dihabisi kali ini tanpa dia Speechless. Tentunya Turtle akan dikontrol oleh anak-anak dari Dewa United. Yes, turtle pertama sudah dipegang oleh Lunox karena Lancelot-nya jadi masih sibuk dengan purple buff yang belum diambil. Ke arah mid lane, Case yang memegang tadi ya, yang memegang untuk di turtle-nya, dan ini bisa dibilang jadi advantage yang lumayan besar juga untuk Dewa karena perbedaannya udah lumayan gede ya, Rasia. 400 perbedaan goldnya. Yap, 400 gold tuh katanya nggak terlalu besar, tapi sebenarnya ngaruh-ngaruh banget sih, apalagi di game yang kayaknya masih sengit banget nih antara kedua tim ini. Dan langsung aja Lananya langsung membuat play yang agresif dan masuk ke dalam jungle-nya PUBG Sport. Oke, sebentar dulu ya Rasia. Nih dari Hayabusanya kebingungan karena orang tuanya sudah mulai sentuh-sentuh. Case pun hampir saja menemukan Baymax. Baymax pun harus recall terlebih dahulu ya kan, preset ya di recall. Keren banget bahasanya ya. Tapi Keju pun sepertinya masih ingin membantu Lei di arah bottom lane karena dari tadi memang ternyata Baymax yang dikasih pressure sangat besar karena banyak sekali cheat yang dilakukan oleh Dewa United dengan membawa teman di saat buy one. Kalau kata Pak Pulung, kukira buy one, Ternyata bawa Teman satu kecamatan. salah dong. Ya, rame ini banget nih. tuh. Ya gini. Bagus ya. Teman satu kecamatan dibawa. Berapa RT tuh, Pak? Berapa ya? Enggak tahu. Hitung lagi. Iya. Oh, udah kembali kepada permainan di mana Lilia seperti sudah langsung ditumbangkan saja oleh teman-teman dari Dewa United, dan bottom lane gold shield turret-nya pun sudah terkikis oleh teman-teman dari PUBG Sport, tapi sudah ada cokelan terjadi di arah bottom lane sana. Ada sedikit Lunox yang mencoba untuk menyicil-nyicil darah dari teman-teman PUBG Sport, dan sepertinya Cheesecake pun langsung saja terhimpit di daerah sana. 1 bar HP terakhir, tapi ternyata ada sedikit Pakito yang need healing di arah bottom lane sana, dibantu oleh Ruby. 4 player lawan 3 player, mulai saja men-sandwich begitu saja, dan pada akhirnya Baymax pun berhasil ditumbangkan. Tapi tiba-tiba ada Esmeralda di arah belakang sana, langsung saja ditumbangkan juga. Lilia pun dengan 1 tone rose saja sudah bisa menghilangkan 3 bar HP-nya. Ini masih menit kelima, Rashi. Yap, menit kelima pun memang udah sakit banget. Inilah kekuatan dari komposisi early game dari Dewa United ya. And mereka tuh ngelakuin bagus banget cara mereka main tuh.
mereka pressure semua lane, habis itu mereka langsung rotasi dari lane yang di tengah kan udah ke pressure tuh. Mereka langsung dari situ rotasi ke lane samping juga biar ikutan menang juga loh dari lane lain juga. Dan sekalinya mereka ada keunggulan, mereka langsung mencari pick off, mencari kesempatan buat ambil objektif dengan keunggulan dari segi jumlah orang ataupun dari segi mungkin ultimate yang masih ada. Wow, ini movementnya sih sejujurnya ya dari Dewa United, disiplin ada, rapih ada, dapatin momentum juga ada. Hitungannya udah dapetin 4 poin kill di early phase plus dapetin turtle kali ini bakal semakin membuat Dewa akan sedikit lebih unggul untuk dari segi laning phase bahkan early-nya. Dan di arah tengah kita melihat kali ini Cheesecake hanya bersapa, berteguran juga dengan seorang Greco, tapi di arah top lane Fenrir need healing dan juga Lanaya kerja keras buat dapetin turret di arah top lane, ngasih pressure ke arah seorang Baymax. Fenrir coba buat nyicil ke arah seorang Cheesecake yang so far so good. Oke, di jam stance dari Pakito sangatlah berbahaya ya. Satu gebokan itu banyak sekali darah yang langsung hilang. Lihat, itu hampir saja tadi kena dari Hayabusa saja, tapi Military pun sudah menjadi sedikit target dari teman-teman Dewa United. Kenapa bilang sedikit? Karena balik lagi minionnya juga masih belum terlalu banyak. Tapi terkejutnya di arah bottom lane ternyata sudah mulai dipush juga oleh Esmeralda. Dan sekarang Pakitonya malah lebih berkelana di arah top lane. Tadi kita sering banget padahal ngeliat Pakitonya di arah bottom lane, banyak banget backup yang dilakukan. Tapi sepertinya untuk sekarang ini yang lagi ramai banget ada di area mid lane, yang dimana sudah mulai shifting kepada Esmeralda. Yang tidak tahu, ya Kaja, ada Lunox, ada Ruby yang sudah siap untuk mengambil ataupun menculik satu player dari Papa Esports. Sekarang dimana sudah ada inisiatif pada Pakito, Pakito pun akhirnya mundur terlebih dahulu untuk menghindari segala kerugian. Oke, tapi jatuh di arah bottom lane, Divine Judgment terhubung, tapi sing dari seorang Lanaya langsung bisa menghabisi nyawa dari seorang Bravo. Bahkan Speechless pun datang. Quad Shadow ingin ngasih pressure tambahan ke arah Dewa United, tapi membuat ada buff. Yaudah, gua nge-buff dulu aja dah daripada gue memaksakan hal-hal yang tidak diinginkan. Turtle terakhir nih Arasi. Siapa yang bakal dapat? Dari bau-baunya sih ya, kayaknya bakal dari Dewa sih. Mereka tinggal nunggu Kaja ada ulti lagi, terus mereka bisa langsung mastiin banget ada yang bakal ketangkep loh. Karena kalaupun ada Black Shoes available, ada Shadow Kill dari Hayabusa juga, dia nggak bakal ada waktu buat aktifin ultimate tersebut loh sebelum Kaja selesai. Betul sekali. Turtle sudah diamankan sama Dewa, berarti ini membuat Dewa sudah memegang 3 turtle, tapi Pakito sepertinya agak salah jalan ya. Tiba-tiba langsung saja dipeluk oleh teman-teman dari Papa Esports dan masih bisa lari ke daerah belakang. Ini turret jujur untuk di game kali ini lama banget ya untuk downnya ya. Di menit 7 baru ada 2 turret bagi masing-masing tim, tapi ternyata pergerakan dari lane slot yang tidak pelan sama sekali karena sudah menghilangkan seorang Lilia, dan pada akhirnya semuanya sudah mulai maju. Speechless pun sudah mengeluarkan shoot ikan ya. Shadow Kill pun sepertinya masih belum di caught up, tapi Quad Shadow-nya sudah siap untuk melakukan inisiasi. Dan ini botak sama Lunox dari tadi nempel terus dan terus-terusan nunggu momentum, Bet. Ya harus banget sih, karena hitungannya inisiasi dari botak, and then Case bakal langsung nge-backup, ngasih damage dealing tambahan yang membuat siapapun yang ke pick off bakal langsung kena instant kill. So that's why lebih untuk dibawa. Nah baru diomongin, baru ditarik dan langsung hilang dalam sekejap mata. Bahkan Speechless pun harus dibuat mundur. Dan iya seperti itu tengah bakal jadi next target sih outernya, karena udah tinggal menyisakan beberapa bar aja. Bahkan Lanaya bakal berfokus ngambil ke arah orange buff-nya. Bravo defensif movement dilancarkan kali ini dengan ada Polystar move. Iya, dari teman-teman Dewa ini udah mulai nyelip-nyelip ya Milentar, dan pada akhirnya Milentar pun hancur. Tapi ternyata Clean itu seperti yang nggak akan selamat karena ada Pakito melawan Clean di arah top lane. Dan yes, terus saja Baymax pun ditumbang, harus mengambil waktu lagi untuk mendapatkan perbabanya, tapi seperti tidak sempat karena langsung Lilia pun sudah langsung sekarat gitu saja. Cheesecake dan Zizi tinggal 1 bar aja SP-nya, tapi tetap saja dihilangkan Lilia walaupun sudah ada Black Shoes. Shadow begitu pun juga dengan Bravo yang masuknya agak telat dan pada akhirnya menjadi samsak tinju untuk seorang tinju di bawah tinju. Ini dia fight yang sangat-sangat tidak diinginkan, masuk satu persatu berkuasa. Bahkan dari segi turret didapatkan oleh seorang Fenrir plus Lordnya kali ini
berhasil diamankan oleh sisi Dewa United dengan 11-1 di menit yang ke-10, 10 network perbedaannya. Yap, dan ini replay untuk fight barusan kita lihat flank maneuver dari seorang Lanaya datang dari belakang dan langsung mengeluarkan damage yang sakit banget. Dan tadi satu orang itu terserempet hanya dikit ya oleh Tone Rose, tapi HP-nya masih hilang-hilang aja. Jadi emang Lanaya tuh lagi kuat banget dan disinilah momen penentuan nih. Masuk ke menit 10, menit 15 dari jangka waktu ini di mana komposisi early game seperti yang digunakan Dewa United sekarang tuh lagi kuat-kuatnya, dan kalau PUBG Esports bisa menahan lebih lama lagi, mereka ada kesempatan buat comeback, tapi itu bakal susah banget sih. Apalagi karena Lord sekarang udah mulai maju ke arah top side dan pasti Dewa yang bakal menggunakan Lord tersebut dengan sebagus mungkin. Oke, akan coba untuk dikawal terlebih dahulu. Dan so far nih sepertinya Triland push akan coba dilaksanakan. Di arah bottom lane sudah ada Lancelot, tengah udah ada Greco dan juga Botak, dan top lane-nya sudah ada Bapak Lord yang terhormat. Maju dengan konsil 4 member menunggu target yang dituju. Belum ada flicker Divine Judgment, tapi Fenrir bakal menjadi sandbag, pelan-pelan maju ke area depan dan ngicik ke arah seorang Speechless, dan dia langsung bisa keluar dengan begitu cepatnya. Cheesecake lumayan sekarat, tapi Lordnya di area top lane masih bisa dihabisi. Sing numpang lewat bos. Senggol dong Lanaya nih. Wow. Jadi Lanaya sih agak-agak iseng ya. Wow. Namanya ada minion. Sebenarnya dia bisa ngambil lewat jalan luar dinding ya kan, tapi dia kayak mau misi ya kan. Sing seperti sekarang sing ya kan. Udah ada Ruby dan juga Pakito tiba-tiba memberikan efek kejutan kepada Lilia dan juga Clean, membuat mereka sepertinya agak ragu untuk maju terlebih dahulu melawan Dewa United. Di arah top lane pun sudah mulai terbuka. Champion pun sudah siap dan pada akhirnya 2 hit yang dibutuhkan untuk menumbangkan Lilia sangatlah sakit dari seorang Pakito. Tapi nggak cuma sampai situ aja, dimana udah ada Lancelot sudah mulai masuk ke team fight. Cheesecake pun masih bisa dari ke arah belakang. Bisa kemana-mana karena tidak ada Quad Shadow yang tersisa untuk mencolek-colek teman dari Dewa United. Wah, itu langsung di lockdown sih. Kena Divine Judgment, lainnya udah nggak bisa Black Shoes lagi dan membuat dia langsung terdiam di hadapan sisi Dewa United. Bahkan di arah tengah konsil lagi. Botak ke depan, belum ada Divine Judgment, tapi ternyata Fenrir need healing, ngasih pressure tambahan. Cheesecake pun terkena I'm offended, masih bisa mundur perlahan. Bahkan Baymax nyicil pelan-pelan, tapi Dewa langsung disengage dengan begitu rapinya kali ini. 20 detik hingga Lord yang sudah terenhance, tapi sepertinya masuk ke perangkap tikus, di mana ada 4 player di Dewa United. Begitu juga double kill dapatkan, tapi dari sisi kita bisa melihat bahwa Lilia pun tinggal sendirian bersama dengan Hayabusa jauh sekali, tapi pada akhirnya Pakito mendapatkan mega kill kepada teman-teman dari PUBG Esports. Semuanya sudah hilang terkecuali Speechless sendirian. Botak belum ada ultimate, tapi tidak apa-apa karena sisanya 3 player semuanya sudah ada ultimate. Semuanya ingin masuk, pada akhirnya minion pun sudah mulai masuk, tapi Speechless pun mencoba untuk menghilangkan semuanya. Shadow Kill belum dikeluarkan, tapi lihat base syaratnya, pada akhirnya Dewa United masih